Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kehidupan kita dimanapun saat ini kita berada. Mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami, dan kami menyadari bahwa begitu besar pengorbanan-Mu atas setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau datang sungguh-sungguh. Pagi hari ini kami mau datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari dengan iman percaya pujikan bersama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Engkau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari sekali lagi bersama-sama kita pujikan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati, kami datang kepadamu Tuhan. Kibaralah masyikirinalah, kinalah masyikirinalah, Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja, Kau mulia. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan, kami sujud datang kepadamu Tuhan. Kibaralah masyikirinalah maramasalah, kibaralah masyikirinalah maralamu. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Saat kami menyembah dengan sungguh-sungguh, saat kami menyembah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mukjizat terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Kibashikinalah maramasya. Bekerjalah ya Tuhan. Oh haleluya. Kami siap terima pengurapan-Mu. Kinalah masyikirinalah marsana, kinalah masyikirinalah maralamu. Kibasyakara masyakala marala maramasyakara.
Sekarang tibalah saatnya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama duduk diam dimanapun kami berada, untuk mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan iman kami akan tangkap firman-Mu dan kami akan lakukan firman-Mu Tuhan, sehingga kami mendapatkan satu kekuatan baru di saat kami mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu dengan lebih dan lebih lagi untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, kami semua dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang siap dengan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini bertemu kembali di dalam doa pagi. Mari kita mengawali segala sesuatu dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar, jangan melawan Roh Kudus. Jangan melawan Roh Kudus. Baik, kita baca dari Yesaya 63 ayat yang ke-10. Yesaya 63 ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Ayat ini akan saya sambung dengan Lukas 12 ayat yang ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemberontak atau memberontak, jika kita mendengar, ini adalah satu kata yang sangat mengerikan. Karena pemberontakan atau memberontak itu pasti terjadi karena ketidakpuasan atau karena ada keinginan yang tidak terpenuhi. Kehidupan manusia itu sering cenderung untuk memberontak. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, tetapi mengapa manusia punya keinginan untuk memberontak? Manusia punya keinginan untuk memberontak antara lain karena apa yang diharapkan itu tidak terpenuhi atau tidak terjadi. Karena apa yang diharapkan itu tidak terpenuhi, seakan-akan Tuhan tidak menyayangi, kemudian protes, merasa doanya tidak terjawab. Ingatlah bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan manusia, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi ketika keinginan itu tidak terpenuhi, kembali sifat manusia untuk memberontak. Kemudian, apa yang menyebabkan manusia itu juga ingin memberontak? Yang berikutnya adalah menganggap bahwa Tuhan ini tidak ada. Menganggap Tuhan ini tidak ada. Hidup semaunya sendiri, menurut jalan pikirannya sendiri. Menghalalkan segala cara. Artinya di situ tidak ada yang namanya sebuah ketaatan. Itu adalah hal yang mengapa manusia itu ingin memberontak. Ada hal yang lain lagi. Mengapa manusia ingin memberontak? Merasa bahwa aturan Tuhan atau aturan yang Tuhan berikan itu adalah aturan yang berat. Ada keinginan untuk lepas dari aturan Tuhan. Ingin bebas dari aturan Tuhan. Artinya dia menyimpang. Padahal apa yang terjadi ketika kita menyimpang akhirnya menuju kepada sebuah kebinasaan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kecenderungan atau keinginan manusia untuk memberontak. Karena apa yang diinginkan, diharapkan tidak terpenuhi, menganggap Tuhan tidak ada, dan merasa aturan Tuhan itu berat, sehingga bergejolak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa akibat dari memberontak kepada Tuhan? Padahal di situ dikatakan di Yesaya 63 ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka. I-nya besar, Tuhan berubah menjadi musuh mereka. Tuhan berubah menjadi musuh manusia, dan ia sendiri yang berperang melawan mereka. Nah, apa akibat dari memberontak kepada Tuhan? Kita akan baca dari Yesaya 1 ayat 5 sampai ke-6. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari memberontak kepada Tuhan, yaitu semua sumber-sumber berkat itu tertutup. Di situ di dalam Yesaya 1 tadi, ayat ke-5 sampai ke-6, dikatakan seluruh kepala sakit. Dalam ayat ini nampak bagaimana keadaan seseorang melawan Allah. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, semua tidak ada yang baik. Semua penuh borok, penuh luka, begitu nampak dari luar hancur. Dari situlah tidak ada yang enak, sehingga jikalau ada pemberontakan, seluruh kepala sakit, tidak ada yang enak, tidak ada damai di dalam dirinya, sakit semua. Nah, dari luar secara duniawi memang baik. Orang yang memberontak kepada Tuhan nampaknya senang, sukacita, puas gembira, tetapi itu sebetulnya palsu. Kepalanya sakit, hatinya letih lesu. Di situ ada kepalsuan, seluruh tubuhnya sakit. Inilah keadaan orang yang memberontak. Tidak ada yang enak. Di situ dikatakan juga hati lemah lesu. Berarti tidak ada gairah hidup. Susah yang disebabkan dosa pemberontakan. Karena dosa sudah meracuni di dalam hidupnya. Hidup memberontak kepada Allah membuat dirinya lekas lelah. Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan kekuatan Allah. Kekuatan diri sendiri adalah terbatas. Tetapi kekuatan dari Tuhan ekstra, luar biasa. Di situ juga dikatakan, telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru. Kerusakan itu dari kepala sampai telapak kaki. Artinya, betapa dahsyatnya hukuman pemberontakan itu kepada Allah. Segala perjalanan hidup rusak semua. Tidak ada lagi yang baik. Dengan kata lain, kita akan dibuatnya babak belur sampai berikutnya. Tidak dipijit, tidak dibalut, tidak ditaruh minyak. Itu artinya sudah tidak ada jamahan. Sudah tidak ada minyak yang melambangkan urapan Roh Kudus. Tidak ada lagi urapan Tuhan yang turun atas orang yang memberontak ini. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita mau akan tetap berada di situ.
Kalau kita itu mau berbalik dan bertobat dan memohon ampun atas pemberontakan kita, Tuhan akan senang hati untuk menerima kita kembali. Ingat, apa yang saya sampaikan adalah merupakan gambaran betapa akibat dari pemberontakan-pemberontakan itu. Semua sumber berkat habis, harta benda dirampas dan berhadapan dengan hukuman Tuhan. Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Kalau kita memberontak, akibatnya apa? Akan dimakan oleh pedang. Berarti kita akan menuai sebuah kebinasaan. Kita akan mengalami kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberontak memang di akhir-akhir ini, akhir zaman ini sering juga menjadikan gaya hidup di dalam kehidupan kita secara tidak sadar. Kita sering memberontak di lingkungan hidup kita, di dalam tempat bekerja, di dalam lingkungan gereja, dimanapun kita ditempatkan, sering kita ada di dalam suasana memberontak. Anak-anak memberontak kepada orang tua, dan gambaran-gambaran memberontak itu akan berakibat tidak baik. Nah, lalu apa yang terjadi kalau kita di dalam suasana memberontak yang sudah digambarkan di dalam kehidupan kita, seperti apa yang saya sampaikan tadi? Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Memberontak, melawan juga sama dengan yang namanya menghujat. Jadi dosa melawan Roh Kudus berarti dosa melawan diri Allah. Dan diri Allah di dalam Roh Kudus itu adalah roh yang menguasai di dalam hidup kita. Kalau kita melawan Roh Kudus, berarti kita akan menuai sebuah kebinasaan. Dan melawan Allah adalah berarti juga melawan sumber kasih yang mendatangkan keselamatan. Melawan Allah, melawan sumber kasih sumber keselamatan. Berdosa melawan Roh Kudus, karena berarti juga menolak yang namanya rahmat dari Tuhan. Roh yang memungkinkan kita untuk menerima keselamatan itu. Melawan Roh Kudus berarti melawan rahmat pengampunan. Dan di mana di dalam roh pengampunan itu, daya kerja dari Roh Kudus adalah sangat luar biasa. Melawan Roh Kudus berarti menolak kebaikan yang paling tinggi, sebab Allah adalah Allah yang maha baik. Satu-satunya Allah yang maha baik adalah di dalam Roh Kudus. Ketika kita melawan Roh Kudus, kita melawan yang namanya Bapa yang maha baik. Mendukakan, mengemukakan pelanggaran terhadap kasih Roh Kudus, pemberontakan terhadap jalan-jalan Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang harus kita hormati, harus kita hargai, harus kita taati. Karena di dalam Roh Kudus itu kita mendapatkan sebuah keselamatan. Jangan melawan kepada Tuhan, artinya jangan melawan kepada Roh Kudus. Prinsip dari kehidupan orang percaya adalah taat. Prinsip kehidupan orang percaya adalah taat, bukan untuk berdebat, bukan untuk memberontak. Ketaatan bukan untuk dihindari, bukan untuk dialasi, tetapi
ketaatan itu prinsipnya harus dijalani. Tuhan akan memberikan imbalan apabila kita taat. Jika kamu menurut dan mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Di dalam Yesaya 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Kembalilah kepada Tuhan, memohon ampunlah selama ia masih ada waktu. Kembalilah seperti anak yang hilang, bangkit dan pergi kepada Tuhan dan mengakui kesalahannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah takut untuk berbalik kepada Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seberat apapun kehidupan kita, jangan pernah memberontak kepada Tuhan. Pemberontakan bukan karakter orang Kristen. Hari ini Tuhan menghadapkan kita kepada satu pilihan, memberontak atau taat. Kebahagiaan atau kehancuran, berkat atau malapetaka. Mari kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah memberontak kepada Bapa, meskipun ia harus mengalami sebuah penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagi Dia yang berkuasa menjaga semua, jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan memberontak kepada Roh Kudus. Bagaimana orang hidup, orang percaya untuk tidak memberontak. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan di dalam ketaatan. Miliki hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang tidak ada kepalsuan. Jangan menyimpan luka, jangan menyimpan akar kepahitan, atau jangan menyimpan trauma hidup. Jangan hidup di dalam kekerasan. Dan apa yang terjadi kalau kita mau berbalik dan bertobat dan memohon ampunan atas pemberontakan kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap kasih kepada kita, mengharapkan kita untuk tetap berbalik, bertobat, memohon ampunan akan pelanggaran pemberontakan kita. Karena di dalam Hosea 14 ayat yang kelima, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Jadi yang tadinya luka itu sudah membesar akan diobati oleh Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam Roh Kudus. Jangan sekali-kali kita melawan Roh Kudus. Jangan sekali-kali kita memberontak kepada Roh Kudus, karena Tuhan akan menjadi musuh kita. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih tetap menantikan kita untuk berbalik, bertobat, dan mohon ampun kepadanya. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang mendapatkan berkat dari Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.